Lanjut lagi, rule of baseline adalah baseline harus dibuat pada akhir setiap proyek, iterasi proyeknya. Kemudian SCM secara umum di lapangan adalah mengidentifikasi, menyimpan artefak, yaitu file-file yang ada dalam repository yang aman, mengendalikan dan juga mengaudit perubahan di dalam artefak, disimpan di dalam artefak di organisasi artefak versinya, kemudian masuk ke komponen versinya seperti apa. Organisasi kita mengatur komponen versinya dan juga subsistemnya ke dalam subsistem versinya seperti apa. Kita membuat baseline untuk mengacu kepada arah daripada proyeknya, menyimpan kemudian memantau permintaan untuk perubahan. Jadi kalau ada setelah selesai dalam baseline, jika ada perubahan harus direcord kemudian di track. SCM best practice juga tambahan lagi, organisasi dan juga menggabungkan beberapa set yang sudah baik, sudah konsisten menjadi merupakan bagian daripada versi yang akan digunakan aktivitasnya. Kita memaintain lingkungan yang stabil dan konsisten. Kita mensupport perubahan yang ada ke dalam artefaknya tersebut dan juga ke dalam komponennya. Menggabungkan di awal dan juga sering. Kita menjamin bahwa produksi ulang daripada software sudah mulai dikembangkan. Hati-hati bahwa SCM komponen merupakan beberapa file yang saling berkaitan dan juga directory yang mengacu kepada versi tertentu bisa dibagikan, dibuat, dan juga di baseline sebagai unit yang tunggal. Nah, ini sistem, ada subsistem, komponen subsistemnya itu ada komponennya, sistem tersendiri ada komponennya sendiri. Ini bagian dari software. Chain records management, manajemen untuk permintaan perubahan berkaitan dengan melakukan pemantauan permintaan untuk perubahan ke dalam software sistem perangkat lunak yang ada. Permintaan tersebut akan menghasilkan kadangkala cacat yang ditemukan di dalam di dalam melakukan pengecekan. Defect cacat yang dilaporkan oleh customer, kita meningkatkan permintaannya dari lapangan ataupun dari customernya, ataupun juga bisa jadi ide baru dihasilkan secara internal. Alat bantu yang digunakan untuk SCM ini adalah SCM Tool. Merupakan suatu perangkat yang secara otomatis memberikan fasilitas ke dalam aplikasi di dalam SCM best practice ataupun penggunaan SCM tersebut. Hal ini kadang-kala ini tidak realistik untuk memaintain activity without SCM tool. Sangat sulit untuk memantau kemudian menggunakan SCM yang efektif tanpa menggunakan SCM tools-nya. Tujuan daripada SCM yang sukses itu menjadikan perubahan menjadi mungkin, akan tetapi juga kita bisa mengendalikan perawatan di dalam suatu perangkat lunak. SCM tersebut membantu kita mengotomatiskan manual error dan juga error prone pembuatan software. Hal ini merupakan bagian daripada proses SCM dan dapat yakinkan kita bahwa proyek tersebut bisa dibantu pada semua prakteknya di lapangan.
semua proses daripada SCM itu bisa diterapkan di dalam pembuatan perangkat lunak. Salah satu dari SCM tools adalah Git. Di sini ada JVS, Subversion, Bugzilla, Mantis, IBM Relational Clearcache. SCM tool example adalah GitHub yang ada web ya, Google Code, GeForce, Jest, dan Microsoft Team Foundation Server. Yang umum saya tuh masih menggunakan GitHub. Fungsi dasar daripada SCM tool adalah memantau library atau juga file repository daripada file. Kita untuk membuat dan juga menyimpan beberapa fungsi daripada beberapa versi daripada file untuk menyediakan mekanisme untuk penguncian, memaksa perubahan secara berseri pada file tertentu. Kemudian untuk mengkoleksi identitas lagi, itu mengidentifikasi koleksi daripada versi filenya seperti apa. Untuk mengambil ekstrak gitu ya, ekstraksi, kemudian mengambil versi daripada file dari repository. Operasi dasar di dalam seperti ini ada sistem directory, ada checkout. Tekan versi pertamanya selesai, checkout. Balik lagi, ada perubahan lagi, di check-in lagi sih. Diambil fungsinya, dirubah, balik lagi di sini. Ini terpantau versi 1, ini versi 2. Ini. Proses daripada SCM adalah proses yang definisikan sebagai langkah-langkah di mana kita bisa menjalankan suatu tindakan spesifik yang merupakan beberapa pekerjaan atau task, di mana proses SCM ini merupakan suatu cara yang untuk menghasilkan proyek yang spesifik, di mana SCM tool ini diterapkan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang adalah kita mengasumsikan SCM tool ini akan in of itself, jadi otomatis dia kemudian menyelesaikan masalah daripada SCM mereka atau juga membantu kebutuhan daripada SCM. Bagaimana kita menerapkan SCM tersebut ke dalam lingkungan pengembangan kita pada saat dipanggil untuk menggunakan model ataupun juga SCM proses, di mana model ataupun proses tersebut merupakan bagian yang kita tentukan menunjukkan bagaimana penentuan daripada masalah di dalam SCM. Unified Change Management merupakan suatu proses manajemen konfigurasi software untuk pengembangan software, bagaimana mereka berkembang di dalam pembuatan di skala pengembangan, melakukan manage perubahan ke dalam kebutuhannya, kemudian model desainnya seperti apa, dokumentasi, komponen, dan juga test case dan source code-nya. Ini Unified Change Management, bagaimana kita mengendalikan perubahan yang ada di dalam perangkat lunak. Dasar daripada SCM ini adalah unifikasi atau penggabungan beberapa aktivitas yang digunakan untuk merencanakan pemantauan pengembangan dari proses dengan artefak yang sudah berubah. Artefak ini sudah file-file yang ada, seperti dokumentasi, source code, test case, komponen, dan sebagainya. Implementasi daripada model UCM ini mengacu kepada proses dan juga tools-nya atau perangkatnya. UCM model ini ada activity dan juga menghasilkan artefak. UCM ini dikendalikan dengan menggunakan best practice, artinya itu penerapan di lapangan yang terbaik pada banyak proyek
pengembangan di organisasi perangkat lunak yang menunjukkan kemampuan untuk membangun sebuah perangkat lunak yang handal, besar, dan juga bisa dilakukan langkahnya secara berulang. Dengan melakukan otomatisasi di dalam pengembangan tersebut, UCM juga menyediakan nilai ke dalam suatu pengembangan organisasi dengan banyak cara. Akan tetapi hanya 4 area yang terpenting, ada abstraksi, komunikasi, kemudian stability, dan kontrol. Abstraksi yang mengacu kepada we work best at a high level test, maksudnya kita bisa bekerja yang terbaik pada saat level yang paling atas. Komunikasinya adalah bagaimana aktivitas individu tersebut dengan developer mengingat daripada file tertentu dan juga versi yang mereka ciptakan untuk menyelesaikan aktivitas di mana mereka bekerja. Nah, itu terpenting. Stabilitas proyek, perkembangan daripada proyek tersebut yang bisa diketahui, dikendalikan dengan suatu cara. Kemudian kita beri tanda pada saat pengembangan ke titik antara, di mana titik antara ini nilainya itu bentuknya itu stable, dia bisa mengacu ke satu poin tertentu. Ada dikendalikan, kontrol, mekanisme yang untuk membantu di dalam mengatur aliran daripada perubahan dari developer yang sudah terisolasi di dalam alur pengembangan perangkat lunak. Kemudian masuk ke dalam penggabungan bentuk daripada project integration ataupun penggabungan di dalam set tasnya tersebut atau ke dalam developer yang lain atau pengembang yang lainnya. Kita bisa melakukan tracking, pemantauan, pengaturan, dan juga pengendalian. Aliran daripada perubahan tersebut daripada penggabungan proyek tersebut atau juga dari aliran daripada pengembang yang lainnya, dan juga membantu di dalam penggabungan semua perubahannya. Ini UCM Process Overview, ada arsitek, define implementasi modelnya, kemudian konfigurasi manajemen. Ini dia alokasi setup CM environment-nya, kemudian alokasi PM-nya ini sendiri, alokasi komponen, create project, kemudian membentuk CM policy, konfigurasi manajemen policy seperti apa, assign and schedule work-nya seperti apa, monitor project status seperti ini. Join project, make change, deliver change, update workplace. Integrator, create integration workplace, create baseline, build component, promote baseline. Role atau konfigurasi manager. Ini terbiasa dengan di dalam organisasi di dalam suatu bentuk konfigurasi organisasi, di mana proses pengaturan perubahan dan juga dengan penggunaan perangkat SCM yang digunakan. Konfigurasi manager bertanggung jawab kepada pembuatan, perawatan daripada infrastruktur fisik untuk menerapkan desainnya. Hal ini yang utama berkaitan dengan pembuatan, kemudian perawatan daripada repository, dan juga melakukan import file yang ada dan juga direktorinya. Untuk beberapa organisasi, konfigurasi manager mengacu kepada juga bertanggung jawab untuk seperti alokasi di space hard disk yang digunakan, sumber daya jaringan yang digunakan, kemudian strategi untuk backup yang berkaitan dengan SCM data tersebut. Proses dijelaskan di dalam hal ini untuk mengalokasikan aktivitas tersebut ke dalam administrasi dari bagian daripada sistem administrator.